4 dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar tentang tema indahnya kebersamaan, subtemanya keberagaman budaya bangsaku. Kali ini kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan tersebut. Biasanya gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf, akhir paragraf, ataupun awal dan akhir paragraf. Sedangkan gagasan pembantu atau gagasan pendukung ini sebagai penjelas dari gagasan utama. Untuk menentukan mana yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam menentukannya. Yang pertama, kita harus membaca teks tersebut dengan cermat, kemudian mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada tiap-tiap paragrafnya. Kemudian temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Jadi kalimat utama ini merupakan pokok dari semua yang ada di paragraf ataupun intinya, sedangkan kalimat pendukung atau kalimat penjelas ini biasanya hanya tambahan dari kalimat inti atau kalimat pokok tadi. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Yang pertama, bentuk keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Banyak hal yang mempengaruhi keragaman suku di Indonesia. Yang pertama, bisa karena letak geografis dan kondisi geografis yang berbeda, sehingga menuntut masyarakat sekitar untuk bisa hidup bergandengan dengan alam dan mengambil keperluan mereka dari alam dengan cara yang berbeda-beda, karena alam di Indonesia tidak semuanya sama. Itulah yang mempengaruhi banyaknya keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Ada banyak contoh suku bangsa yang ada di Indonesia seperti yang ada pada gambar ini. Selanjutnya yang kedua ada keberagaman bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia di setiap hari-harinya. Di setiap suku bangsa memiliki bahasa yang mereka gunakan berbeda-beda atau menjadi bahasa daerah mereka. Seperti contohnya kumaha damang itu merupakan bahasa khas dari daerah Sunda yang merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sunda karena memiliki bahasa yang sangat indah dan tidak dimiliki oleh suku lainnya, dan begitupun suku lainnya. Bahasa mereka sangat indah karena tidak bisa dimiliki oleh suku-suku di Indonesia lainnya. Selanjutnya adalah keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Rumah adat ini sendiri pada dasarnya bertujuan untuk mereka tinggal dengan sesuai kondisi geografis mereka. Contoh seperti rumah tongkonan ini dibuat tinggi karena di Sulawesi banyak hewan-hewan buas, sehingga mereka bisa berlindung dari hewan-hewan buas dengan membuat rumah yang agak tinggi. Keberagaman yang selanjutnya yaitu keberagaman tarian yang ada di Indonesia. Seni tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh manusia dan iringan musik. Tari kecak Bali merupakan tari khas dari Bali yang telah go internasional ataupun telah mendunia, sering dijadikan pertunjukan dalam suatu acara-acara budaya internasional. Keberagaman yang selanjutnya adalah keberagaman dari segi pakaian atau pakaian adat ataupun juga bisa dikenal sebagai pakaian tradisional. Pakaian ini merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Jadi pakaian ini merupakan pakaian yang merupakan simbol dari suatu daerah yang biasanya dilakukan atau dikenakan pada hari-hari besar ataupun ada acara-acara tertentu. Seperti halnya baju bundo kanduang yang merupakan baju ciri khas dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada keberagaman senjata tradisional. Biasanya senjata tradisional ini disandingkan dengan pakaian adat, sehingga kombinasi antara pakaian adat dan senjata tradisional ini sangat menggambarkan bagaimana unik dan
ciri khasnya daerah tersebut. Selanjutnya adalah keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi di Indonesia memiliki alat musik tradisional masing-masing dan cara bermainnya pun beragam. Ada yang main menggunakan getaran, ada yang ditiup, dan lain sebagainya. Contoh alat musik tradisional Indonesia yang telah mendunia adalah angklung yang dimain dengan cara digetarkan atau digerakkan. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara benda menghasilkan bunyi seperti benda-benda alat musik tradisional tadi. Alat musik tradisional di Indonesia ini kan sangat beragam dengan bunyi yang berbeda-beda dan juga cara menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ada alat musik yang dimainkan secara dipukul, ditiup, digesek, dan juga ada yang dipetik. Alat musik yang dipukul contohnya seperti gong, gendang, dan alat musik lainnya. Selanjutnya alat musik yang ditiup seperti trompet, seruling, dan lainnya. Terus ada alat musik yang digesek seperti biola dan rebab, sedangkan alat musik yang dipetik yaitu gitar dan kecapi. Selanjutnya ada alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyangkan seperti angklung dan marakas. Sekian penjelasan terkait tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Dan akhir kata kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.